Akbar, Allahu Akbar. Usai salat Jumat di Masjid Istiqlal, massa bergerak ke kawasan Silang Monas, Medan Merdeka Barat. Massa berorasi menggunakan 2 kendaraan, menuntut Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas dicabut. Aksi damai juga diikuti oleh perempuan dan anak-anak. Sedangkan perwakilan aksi berjumlah 20 orang ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan judicial review Perpu nomor 2 tahun 2017. Sementara 10.000 polisi mengamankan aksi ini. Dari Jakarta, Reginia Jenny, Adi. Terkait pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyebutkan pertemuan tersebut bermakna positif selama untuk kepentingan bangsa. Sementara Sekjen Partai Gerindra menepis jika pertemuan itu sebagai upaya penjagalan Joko Widodo pada 2019. Itu pertemuan rutin dan biasa. Kalau ada yang perlu pasti bertemu, hanya ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya pertemuan antar tokoh kan baik-baik saja lah. Pertemuan antar partai baik, pertemuan antar tokoh baik. Ya pertemuan, sekali lagi pertemuan antar partai, pertemuan antar tokoh, pertemuan apapun itu baik. Asal untuk kepentingan negara. Asal untuk kepentingan bangsa. Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini diakui akan membuka peluang terbentuknya koalisi dalam Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Demokrat Agus Hermanto, kemungkinan koalisi ini terbuka bagi kedua partai agar memenuhi 20% suara untuk mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan pertemuan Prabowo dan SBY ini sekaligus menjadi media konsultasi kedua tokoh. Menurut Agus, kemungkinan koalisi ini terbuka bagi kedua partai agar memenuhi 20% suara untuk mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2019. Agus juga menambahkan Partai Demokrat berkeinginan kembali mencalonkan capres atau cawapres dalam Pilpres mendatang setelah absen di Pilpres 2014 lalu. Sementara nama Agus Harimurti Yudhoyono kini dikabarkan tengah digadang untuk diajukan menjadi capres atau cawapres dari Demokrat dan terbuka kemungkinan untuk mendampingi Prabowo. Kalau kita melihat yang ada sekarang ini dari kader-kader seluruh Indonesia, itu rata-rata kawula mudanya menginginkan Mas Ahaye ini menjadi next leader. Jadi ini masih dorongan dari kader-kader di bawahnya, terutama yang kaula muda. Bahkan yang kaula muda bukan hanya dari Demokrat, dari yang lain pun juga banyak yang mendorong. Kalau saya berbarengan dengan beliau ini, banyak yang mengelulukan dia, banyak yang mengharapkan. Rasanya Indonesia kalau mempunyai leader yang seperti beliau ini cukup handal, masih muda, gesit, cerdas.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Pak Joni Plate. Pak Joni, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Anda. Bagaimana Anda dan teman-teman di koalisi pemerintahan kemudian mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan setelah pertemuan malam ini, kemudian bisa memecah koalisi pemerintahan? Jadi gini Tasha, ini pertemuan yang biasa-biasa saja kok. Dia menjadi heboh karena momentumnya aja kebetulan gitu. Tapi itu hal yang biasa. Sambil kami di koalisi juga tidak melihat ini sebagai hal yang luar biasa. Kami melihat sebagai hal-hal yang biasa saja. Ya. Sedangkan kerjasama politik dan soliditas koalisi pemerintah yang 6 khususnya, itu dijaga dengan baik untuk mensukseskan program Presiden Joko Widodo. Okay. Ya. Kami menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi atau partai-partai lain yang untuk menggolkan kepentingan bersama, ya terkait dengan kebijakan untuk kepentingan bersama. Belum mendesain untuk kebutuhan pilpres, persaingan pilpres adalah pileg 2014. Namun karena ini gongnya sudah mulai ditabuh, dipukul, sudah mulai ditabuh, terus situasi politik mulai hangat demi edukasi publik juga untuk menampilkan tokoh-tokoh politik di etalase nasional kita. Maka kami tentu yang pertama tugas kami adalah menjaga soliditas kami. Walaupun kita sama-sama tahu politik itu dinamis, baik di dalam koalisi pemerintah maupun di koalisi di luar pemerintah. Iya. Pak Joni, ini kalau mereka berhasil kemudian melakukan uji materi, kemudian PT menjadi 0%, jangan-jangan koalisi di pemerintahan nanti juga tergoda untuk pecah dan memajukan calonnya masing-masing. Itu logikanya betul. Akan tetapi kalau kami ingin supaya 0%, tentu kami dari awal sudah minta itu 0%. Tetapi bagi kami 0% sekalipun, Tasha, ya, tidak merubah niat kami untuk menghasilkan pemimpin presiden yang mempunyai legitimasi yang kuat, yang mempunyai pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang efektif. Itu syaratnya ada. Modal dasar, modal awal politik. Nah, modal awal politik inilah yang kami bangun. Ya, untuk mendukung pemerintahan legitimate itu pemerintahan yang tidak saja dipilih dengan suara, memenangkan dari suara konstituen, tetapi juga dukungan politik yang kuat dari parlemen. Baik. Ya, untuk legitimasinya. Tidak berubah sama sekali. Dan itu menjadi argumen yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak semata-mata asal supaya banyak calon. Tidak. Kami ingin menghasilkan presiden yang terbaik yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Baik. Dan saat ini kami mendukung Presiden Joko Widodo. Oke, baik. Jadi 0% atau 20% Nasdem dipastikan akan dukung Joko Widodo. Terima kasih Pak Joni Plate untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Pak Indria Samego ini untuk menghitung. Kita sekarang akan bicara soal hitung-hitungan. Peluang Gerindra dengan maju hanya bersama PKS sebenarnya cukup untuk kemudian memajukan satu calon. Tadi kurang kan? Tadi itu salah tadi Pak. Mereka cukup, mereka punya cukup modal untuk memajukan calon presiden sendiri. Menurut Anda mengapa kemudian Gerindra harus datang ke Pak SBY, datang ke Demokrat untuk membuka peluang lainnya ketika sebenarnya modal yang mereka miliki saat ini sudah cukup? Iya, itulah kalkulasi politik dari Prabowo dalam melihat dinamika kontestasi ini kan juga penting untuk secara rasional Prabowo menjajaki kemungkinan dengan yang lain, calon-calon mungkin lain. Jadi saya kira ini suatu hal yang wajar, biasa untuk melihat bagaimana koalisi akan dibangun. Ini kan baru langkah awal. Siapa tahu besok juga akan melakukan itu. Dia kunjungan safari ke ketua umum partai yang lain. Tapi sekali lagi bahwa Prabowo dengan SBY ini adalah dua figur yang cukup dominan di negeri ini, sehingga diperhitungkan sekali untuk paling tidak saling sambung rasa tentang apa yang terjadi sekarang kemudian next menuju 2019. Jadi kalau kepentingan apa yang subjektifnya adalah bagaimana Prabowo bisa masuk lagi dalam kontestasi menuju presiden 2019. Oke, kalau bicara soal persamaan yang kemudian menyatukan di luar undang-undang pemilu itu dan kemudian perbedaan yang akan menjadi resistensi dua partai politik ini bersatu, kira-kira seperti apa gambarannya Pak Indra? Iya, persamaannya tentu saja kan dua-duanya punya background militer. Ya,
Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan nilai-nilai kejuangan itu saya kira tidak hilang, baik dari Prabowo maupun SBY. Tapi perbedaannya mereka menjadi pemimpin dari partai yang dalam konteks sekarang itu bisa bersaing. Ya, jadi terbuka untuk berbeda itu. Nah, tetapi perbedaan itu kemudian tidak harus ditafsirkan sebagai hal yang sangat permanen. Karena sekali lagi kalau kita sadar tentang esensi demokrasi, ya ada kontestasi itu. Kontestasi selesai ya kita kembali lagi, berkawan lagi gitu. Itu saya kira. Skenario yang ada di dalam hitung-hitungan Anda tuh seperti apa? Mungkin tidak seorang SBY kemudian melepaskan peluang anaknya untuk maju di Pilpres 2019 dan memberikan dukungan penuh kepada Gerindra misalnya. Atau kemudian menawarkan anaknya untuk menjadi posisi wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Apakah sampai iya, kenapa tidak? Dalam politik itu, politik kan seni kemungkinan. Jadi kemungkinan, apalagi kemarin sudah dicoba maju ke DKI, gitu kan. Nah, barangkali kegagalan di DKI ini adalah bukan kegagalan, tetapi keberhasilan yang tertunda, gitu kan. Coba lagi, gitu kan. Nah, why not, gitu kan. Dugaan saya, Demokrat punya masih punya optimisme akan memperoleh dukungan dari konstituen. Tambah lagi kalau Demokrat mengajukan Agus yang kemarin juga cukup populer di sini, sesuatu yang orang banyak terkejut juga, Agus bisa gitu masuk gitu kan. Oke, kita bicara ke Mbak Andi sekarang untuk menanyakan, tadi sudah sempat disebut ada 3 lah kira-kira nama yang ada dari Demokrat, Pak Soekarwo, Tuan Guru, dan juga AHY. Nah, ini lebih berat menyiapkan mereka sebagai capres kemudian sambil berjuang di MK, atau juga mempersiapkan kalau memang ternyata 20% itulah yang akan dipakai untuk 2019? Iya, dua-dua opsi itu kita lakukan saya kira ya, karena apapun dalam dunia politik ini bisa terjadi perubahan di detik-detik terakhir pun sudah sangat menentukan nantinya. Komunikasi antara Pak SBY dengan Pak Prabowo saya kira sinyal baik untuk juga melakukan koalisi di Pilpres apabila tetap MK nanti menolak atau tidak mengabulkan permohonan pemohon terhadap gugatan 20% itu. Tapi kalau kemudian nantinya putusan MK menjadi 0%, maka ya kita juga sudah menyiapkan opsi tadi. Ya saya kira bukan hanya Demokrat, partai lain juga akan menyiapkan opsi itu. Ya, termasuk Golkar saya kira ya, dari dulu nggak pernah ketinggalan untuk tidak maju sendiri gitu ya. Nah jadi semua ini oke lah partai pemerintah solid di DPR, tapi pasca itu apa ada jaminan partai pemerintah solid di MK? Bisa jadi juga semua ini terjadi. Saya kira juga tidak ada jaminan bahwa ini otomatis Pak Prabowo dengan Pak SBY kemudian berkoalisi di Pilpres. Itu belum ada jaminan pertemuan ini, tapi menjejaki mungkin iya. Bisa saja terjadi juga justru misalnya koalisi ini terjadi dengan pemerintah nantinya. Jadi apa saja bisa terjadi dalam pertarungan politik ini. Karena itu saya kira apapun semua komunikasi politik ini harus berjalan. Saya setuju tadi dan misalnya dari Nasdem mengatakan bahwa komunikasi politik lintas pimpinan parpol itu sesuatu yang sah-sah dan wajar dilakukan, meskipun dalam tanda kutip malam ini memang sangat dekat dengan adanya putusan undang-undang tentang Pilpres ini yang kemudian saya kira pasti ada kaitannya itu yang akan dibahas salah satunya ya, walaupun tidak satu-satunya pembahasan. Oke, baik, terima kasih Mbak Andi Nurpati dan juga Pak Indria untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.